Puji muliakan nama Tuhan. Shalom brothers and sisters dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mau dengar semangatnya lagi dong. Shalom. Haleluya. Kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, boleh angkat tangan di samping kiri kanan yuk. Yuk siap yuk. Yuk siap yuk. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk di dalam penyembahan Tuhan yang lebih dalam lagi, mari kita serahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji sembah dan sapa lewat anak Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu bagi kami hingga detik hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk dilawat oleh Engkau dari setiap pujian penyembahan kami, bahkan dari setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap untuk memulai ibadah kita hari ini boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama mau katakan ini kami Tuhan, kami mau menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu yang diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ku menyembah
hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, ku yakin Kau hadiri. Sejemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan lagi. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan dari hatimu, ku yakin Kau hadir di sini. Ini kami Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu melawat kehidupan kami Bapa. Kemenangan terjadi dikatakan kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia, kita meraih kemenangan bersamanya. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami percaya kepada kemenangan-Mu. Kami percaya pada kuasa-Mu yang dahsyat Bapa. Kami percaya pada kuasa-Mu yang ajaib. Engkau melawat kami, Engkau hadir. Urapan-Mu menua yang terbesar terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Sungguh Engkau Raja kami pemenang Bapa. Sungguh Engkau Raja kami yang ajaib. Sungguh Engkau kami Raja kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya Bapa, Allah bekerja bagi setiap kami Bapa. Roh Allah bekerja bagi setiap kami. Kami percaya pada setiap perbuatan tangan-Mu bagi kehidupan kami. Kami percaya pada setiap langkah kami yang kami lakukan. Kami percaya pada setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya pada setiap usaha yang kami lakukan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bersama dengan-Mu kami meraih dari satu kemenangan sampai kepada kemenangan yang lainnya. Mari jemaat, hatimu makin dalam menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan,
menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita katakan, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan dari hatimu. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Berikan kemuliaan-Mu Tuhan, berikan kemuliaan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu. Engkau ajar kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum, ku terkagum. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal, dan ku ingin mengenal. Dan kepada hambanya Pak Pendeta Thomas Riu, waktu dan kesempatan kami berserah dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. oh ya Tuhan, Tuhan, kami ada untuk menyembahmu. Kami ada untukmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh ya Tuhan. Oh kami puji namamu Tuhan. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Allah yang layak dipuji. Ku kagum biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Biarlah nyanyian kami, pujian, penyembahan kami, bahkan biarkan ketika kami memberikan waktu kami untuk kami datang beribadah, itu menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Biarkan kami bukan hanya sekedar menjalankan ritual agama, karena agama tidak pernah menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Kami datang karena kami rindu bersekutu lebih lagi dengan Engkau. Kami datang karena kami mau bersekutu juga dengan saudara seiman.
Kami ada dalam satu komunitas yang Kau berkati Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami terus hari demi hari menjadi indah di hadapan-Mu. Kami kagum untuk segala pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami ada di bulan 11 Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk bulan yang ke-12. God is good and all the time God is good. Dari Januari sampai bulan ini Kau menyertai kami. Kau memberkati kami. Walaupun yang kami doakan masih belum kami terima, kami tetap berkata Tuhan selalu baik. Apa yang kami sudah doakan, kalau kami sudah terima, kami juga berkata Tuhan selalu baik. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi semuanya karena Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Aduh, sorry tadi aku lupa namamu siapa? Fania. Fania minal aidin wal faizin ya. Artinya apa? Mohon maaf di awal. Itu aja. Kenapa? Saya orangnya suka nyanyi, tapi saya nggak tahu chordnya di mana. Ya, saya sama gembalamu 11-12, tapi saya lebih unggul sedikit lah. Karena pengakuan beliau nggak bisa nyanyi. Saya masih bisa nyanyi, tapi chordnya di mana saya nggak tahu. Jadi kalau saya nyanyi tolong dicari ya, chord saya suaranya di mana gitu ya. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Iya ya, kita ini udah ada di bulan 11. Berapa banyak di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Walaupun yang kita doakan belum kita terima, Dia tetap baik. Haleluya. Wow, terima kasih Pak Gembala. Ya, saya biasa panggilnya Konatan. Boleh ya? Biar nggak terlalu formal lah, saya tetap panggil Ko ya. Boleh ya Ko ya? Karena memang beliau senior buat saya ya. Hope Church ya. Betul ya, Hope Church ya. Saya dari Rock Church. Jadi Hope sama Rock itu sangat berhubungan sekali. Ya, Rock itu bukan rocknya wanita, rock bukan. Itu singkatan atau itu gambaran dari rock, itu gambaran dari batu karang. Jadi pengharapan kita itu cuma ada di dalam batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya itu Rock sama Hope nyambung sekali ya. Makanya tadi saya masuk ke sini, saya nikmatin penyembahannya, luar biasa. Nah, nama saya Thomas Riwu, saya orang Jawa, ada keturunannya ya. Istri saya orang Ambon, Maya Uniputi ya, orang Ambon, orang Batak itu kalau lahir sudah haleluya, haleluya ya. Kalau saya orang Jawa, lahir di Semarang, ada keturunannya ya. Biasanya orang Chinese sama orang Arab itu 11-12. Yaitu sama-sama bisnis. Jadi biasanya kalau orang Arab lahir itu biasanya sudah hitungan kalkulator gitu. Ya, saya mengembalakan di Citra Raya, nggak jauh dari sini. Citra Raya itu cinta kepada Tuhan terus bergelora gitu ya. Kami sudah masuk tahun yang ke-10 mengembalakan di Rock Citra Raya.
Ada yang bertanya sama saya, sampai kapan kira-kira di Citra mana-mana Tuhan panggil? Karena kalau kami di Rock itu ketika Tuhan bersabda, kita nggak boleh tahan-tahan ya. Makanya bapak-bapak kami selalu mengajarkan pelayanan itu jangan digenggam, tapi pelayanan itu harus dibuka seperti ini. Artinya apa? Kita nggak boleh rasa memiliki. Ketika Tuhan bicara sesuatu untuk kita di area yang baru, tentunya kita siap melangkah. Kami punya 3 anak ya, Sofia, Zoe dan juga Christoph, orang Jawa sama orang Ambon, menikah, lahirlah anak-anak Timur Tengah yang cinta perdamaian ya, sama-sama Timur Tengah ya. Tadi David memperkenalkan dirinya juga Timur Tengah ya. Nah, oke, saya mau sharing sesuatu dengan tema Transforming People Paradigm. Transformasi pikiran. Karena saya mau berkata kepada setiap jemaat Tuhan, kekristenan kita itu harus mengalami perubahan. Kekristenan kita itu harus mengalami pertumbuhan. Bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita bisa bertumbuh? Salah satunya kita harus mengalami perubahan, transformasi di dalam paradigma kita. Orang seringkali berpikir, ayo kita doa puasa. Kenapa kamu doa puasa? 40 hari 40 malam saya mau doa puasa. Kenapa kamu doa puasa? Supaya karakterku seperti karakternya Yesus. Doa puasa gak akan pernah bisa merubahkan karaktermu. Karaktermu berubah kalau engkau berani pikul salib. Engkau berani menyangkal diri. Karaktermu akan berubah. Doa dan puasa akan menggerakkan Tuhan untuk menolong kita. Yes, saya setuju. Tapi doa puasa tidak akan pernah bisa merubahkan karakter kita kalau kita nggak mau memikul salib Kristus setiap hari. Makanya itu paradigma kita harus berubah. Ada banyak orang berpikir cukup datang ibadah hari Minggu, cukup datang ke gereja, cukup dengar firman Tuhan. No, nggak cukup cuman itu. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-27. Dengan sangat jelas firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang percaya katakan amin. Ikuti yang saya ucapkan, saya percaya firman Tuhan akan mengajari saya, akan menuntun saya, dan saya harus bertumbuh di dalam firman Tuhan sampai menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan jelas berkata, hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku, bukan pendengar. Karena apabila kita hanya menjadi orang Kristen yang mendengarkan firman tanpa kita melakukan firman, maka dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Ada di sini yang pernah kena tipu sama orang? Tolong angkat tangan. Ada yang pernah ditipu sama orang? Pernah ya? Saya angkat tangan, saya pernah. Saya pernah ditipu sama orang. Saya mau tanya sama orang-orang yang pernah ditipu. Sakit enggak kalau kita ditipu? Sakit. Betul ya? Sakit. Nah, perhatikan. Kalau kita selama hidup sebagai orang percaya, kita hanya dengarin firman, tapi kita nggak melakukan firman, kita menipu diri kita sendiri. Sudah tahu sakit, kok masih dibiarin?
Paham maksud saya? Artinya apa? Tuhan itu mendorong setiap kita untuk kita melakukan firman. Nah, saya hari ini memberi tema Transforming People Paradigm. Apa sih itu transformasi? Transformasi adalah sebuah perubahan yang terjadi kepada seseorang atau sesuatu. Tolong next. Transformasi biasanya melahirkan sesuatu yang benar-benar berbeda dari wujud asalnya. Jadi yang namanya transformasi itu ada sebuah perubahan yang betul-betul berbeda dari aslinya. Dari wujud aslinya. Jadi Thomas ini gak akan mengalami transformasi kalau gak ada perubahan dalam dirinya Thomas. Kalau yang tadinya contoh sederhana. Yang tadinya Thomas ini hidungnya mancung ke depan, dia akan mengalami transformasi kalau hidungnya mancung ke dalam. Alias pesek maksudnya. Kan saya gak enak kalau ngomong pesek, ini mancung ke dalam gitu. Nah itu transformasi, ada sebuah perubahan. Nah, apakah paradigma? Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan atau disebut juga kerangka berpikir. Jadi yang mau saya simpulkan dari tema ini adalah apa? Adanya sebuah perubahan atas suatu kepercayaan yang akan mempengaruhi cara berpikir dan cara kita bertindak. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa pikiran kita ini sebuah aset yang sangat berharga? Betul? Iya. Robert Kiyosaki, dia seorang pengusaha dan dia membuat statement, dia juga ada menulis beberapa buku. Dia membuat statement bahwa pikiran Anda adalah aset terbesar. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Jadi pikiran kita itu aset yang terbesar. Mungkin saat ini kau belum punya deposito, gak apa-apa. Yang penting kau masih bisa berpikir sehat. Selama kau masih bisa berpikir sehat, makanya gunakan pikiranmu untuk memikirkan yang baik. Makanya firman Tuhan mengajarkan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Kenapa? Karena pikiran ini aset. Pikiran kita salah, tindakan kita salah. Pikiran kita nggak sehat, tindakan kita nggak akan sehat. Makanya jaga pikiran. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena yang kita dengar, yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita. Makanya hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, bahwa kalau kita berbicara pikiran, itulah yang saya pakai kata sebelumnya tadi, paradigma kita. Paradigma kita harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi sayang sekali di dalam jemaat Tuhan, mau gereja GBI ataupun non GBI, ya, saya ini atas anugerah Tuhan, saya bisa masuk ke lintas denominasi. Saya bisa masuk ke jemaat Gemim, saya bisa masuk ke jemaat HKBP, saya bisa masuk ke jemaat Katolik. Bahkan terkadang mereka mengundang saya bukan cuma sekedar khotbah di gerejanya, tapi di persekutuan-persekutuan mereka. Ataupun di persekutuan-persekutuan oikumene. Saya bersyukur untuk itu. Tetapi dari pelayanan-pelayanan itu saya menemukan ada masih banyak orang-orang percaya yang paradigmanya itu salah. Mereka beranggapan bahwa kalau saya percaya sesuatu, karena itu diajarkan oleh hamba Tuhan, maka yang saya percayai itulah yang saya lakukan. Makanya itu saya mengatakan di sosial media saya di IG beberapa hari yang lalu, saya berkata, hati-hati para hamba-hamba Tuhan, awasi ajaranmu. Karena ajaran kita itu didengar sama jemaat, dan kalau jemaat percaya itu bisa menjadi sebuah belief system dari setiap umat Tuhan. Nah,
Hari ini saya akan menyampaikan 5 hal paradigma yang sering salah atau tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Apa itu? Yang pertama, banyak orang percaya tidak fokus membangun manusia roh, tetapi lebih fokus membangun manusia lahiriah. Penting gak kita menjaga manusia lahiriah kita? Penting. Kalau engkau yang kolesterol, engkau yang asam urat, hati-hati dengan apa yang kau makan. Kita harus jaga manusia lahiriah kita. Tapi seringkali kebanyakan orang, mereka nggak fokus bangun manusia roh, mereka hanya fokus bangun manusia lahiriah. Mereka lupa bahwa firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 berkata, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke sehari. Artinya apa? Sepandai-pandainya kita menjaga manusia lahiriah kita, akan tiba waktunya di mana manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Ada orang yang suka pergi ke gym. Siapa di sini yang pergi ke gym? Tolong angkat tangan. Ayo angkat tangan. Gak salah. Saya pun juga pergi ke gym. Oh, tuh kan, ketika pendeta ngomong baru diikutin. Tenang aja. Ya, nggak ada yang salah pergi ke gym. Ya. Bahkan pergi ke gym tetap akan menyelamatkan engkau. Gitu. Asal engkau percaya kepada Yesus. Gitu aja. Saya pergi ke gym. Saya jaga. Bahkan saya sudah pernah mengatakan ke beberapa rekan-rekan, saya sekarang nggak makan karbo. Nasi saya nggak makan, karena badan saya ini sangat sensitif sama nasi. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau saya makan nasi, beratku nambahnya cepat sekali. Saya nggak tahu dengan apa, tapi survei sudah menunjukkan itu. Jadi saya sekarang mulai kurangi, saya sudah nggak makan nasi. Dan puji Tuhan, berat saya turun 5 kilo. Wah senang saya, yes. Saya bisa pakai celana yang nggak bisa saya pakai lagi. Saya bisa pakai baju yang nggak bisa saya pakai lagi, senang sekarang. Wih, tiba-tiba satu hari saya dapat tugas bawa grup ke Israel. Pendeta harus naik ke Gunung Sinai. Ya namanya pendeta harus nemenin jemaat dong ke Gunung Sinai. Masa jemaat doa sendiri gitu kan. Iya apa? Waduh saya mikir-mikir. Waduh kalau aku gak makan nasi, aku gak punya kekuatan ini untuk aku bisa bawa jemaat ke atas Gunung Sinai. Akhirnya hari itu saya putuskan mulai hari pertama sampai hari kelima saya makan nasi setiap hari. Saya siapkan kondisi saya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pulang dari perjalanan ziarah itu, berat saya naik 7 kilo. Hilang 5, tambah 7. Akhirnya untung ya. untung kok, betul kok. Akhirnya apa? Saya putuskan, saya diet lagi, nggak makan nasi lagi, karbo lagi, saya aja. Saya jaga. Sehari saya seminggu saya bisa 3-4 kali saya jalan ataupun saya ke gym, treadmill, sauna, wah nikmatin. Ya, enak nikmatin. Tapi saya mau katakan, manusia lahiriah perlu dijaga. Tapi jangan lupakan manusia roh. Tolong next. Ada satu tokoh Brian Johnson. Kira-kira umurnya dia berapa ini? Waktu saya ambil foto ini, saya mendapati umurnya 50-an tahun. Tepatnya berapa saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat, sepertinya dia ini masih sangat muda sekali. Waktu saya ketemu sama Konatan juga, saya kaget. Saya nggak kira usianya beliau seperti itu gitu kan. Saya pikir dia usianya seusia dengan saya gitu kan. Ternyata beliau lebih senior secara usia. Tapi kalau beliau sama dia sangat beda jauh. Kalau Konatan ini karena ada kemuliaan Tuhan makanya wajahnya berseri-seri terus. Nah, Brian Johnson, perhatikan, dia menghabiskan 29 miliar untuk mengembalikan tubuhnya seperti saat dia masih remaja. Kalau kita lihat foto ini usianya udah 50-an loh. Tapi kalau diperhatikan, ini masih muda. Paling 30 atau paling 40. Tapi justru masih sudah 50-an. Kenapa? Karena dia menggelontorkan dana yang cukup besar, 29 miliar. Untuk menjaga tubuhnya dia. Dalam satu hari,
dia minum suplemen 100 biji. Edan, bener Cik. Edan, bener. Satu hari dia minum suplemen 100 biji. Belum lagi dia treatment khusus. Ya ada apa darahnya yang dicuci lah, apalah macam-macam. Waktu saya baca ini lama-lama saya tinggalin ini orang memang betul edan. Tapi coba bayangkan, hanya untuk dia menjaga manusia lahiriahnya dia keluarkan 29 miliar. Coba, kalau kira-kira Bapak Ibu Saudara dan saya, engkau dikasih 29 miliar, engkau buat apa? Yang belum punya rumah, beli rumah. Yang belum nikah, nikah. Betul ya? Yang belum punya usaha, usaha. Yang belum punya gedung gereja kayak saya dan Bapak Ibu Saudara, kita beli gedung gereja. 29 miliar. Bahkan personal trainernya dia berkata, ini orang lebih gila daripada artis-artis Hollywood. Karena personal trainernya itu adalah seorang personal trainer yang terkenal, yang sudah biasa dia menangani artis-artis Hollywood. Dan dia berkata orang ini lebih gila daripada artis-artis Hollywood untuk masalah jaga badannya dia. Brian Johnson menghabiskan uang begitu banyak, menghabiskan tenaganya dia, menghabiskan bahkan waktunya dia lebih banyak. Untuk apa? Menjaga manusia lahiriah. Enggak salah kita jaga manusia lahiriah. Bahkan saya dorong olahraga, yes. Bahkan saya dorong juga jangan terlalu banyak minum yang manis-manis. Ya, kalau ada yang nawarin kau minum manis, katakan aku lebih manis daripada minuman itu. Karena ketika kita banyak konsumsi yang manis itu bisa menimbulkan sakit penyakit. Ada sebuah quote dari penatua kami di Rock Ministry, Bapak Frankie Utana. Dia berkata seperti ini, kesia-siaan punya tubuh yang sehat, tapi hatimu gak sehat. Yang paham dengan ini katakan aham. Kesia-siaan punya tubuh yang sehat, tapi hatimu gak sehat. Hatimu gak akan sehat, kenapa? Karena rohmu gak kau fokus untuk kau bangun. Jangan lupa loh Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat Tuhan kita tuh roh. Waktu kita mau bangun komunikasi, waktu kita mau bangun persekutuan dengan Tuhan, sama seperti itu heart intimacy with God. Bagaimana kita bisa membangun persekutuan kita dengan Tuhan lewat apa? Roh kita. Makanya hari ini saya mau berkata paradigma yang salah adalah ketika engkau hanya fokus membangun manusia lahiriah, tapi engkau gak mau fokus membangun manusia rohmu. Waktu kita membangun manusia roh, paradigma kita akan diubahkan. Waktu kita membangun manusia roh, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan ngajarin kita. Waktu kita bangun manusia roh, kita akan bisa melihat rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana kita. Amin. Karena kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan, aku udah berdoa, aku udah puasa 100 hari, aku mau nikah di umur 25, sekarang umurku udah 40, aku gak nikah-nikah Tuhan. Marah sama Tuhan. Kenapa orang bisa marah? Karena dia gak fokus bangun manusia rohnya. Dia hanya fokus bangun manusia lahiriahnya. Tapi kalau dia bangun manusia rohnya, dia tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ditolak sana sini, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dulu saya sudah mau nikah, saya sudah bikin lemari, saya sudah bikin tempat tidur. Saya di Pulau Lombok, waktu itu saya mulai pelayanan di Pulau Lombok, belum PDP ku. Karena ada plesetan PDP, pendeta pendapatan pas-pasan.
Tapi sebetulnya bukan plesetan juga sih itu ya kayaknya ya. Waktu itu saya belum PDP. Jadi bayangkan, saya seorang full timer belum PDP. Pas banget. Ada satu cewek sesuai dengan yang saya mau. Orang Manado, tinggi putih. Rambutnya gadis sanslik. Ini doa saya Tuhan. Karena Pak Roni kan istrinya putih. Istrinya Pak Roni orang Chinese. Tapi saya berdoa saya gak mau dapat Chinese Tuhan. Tapi putih saya bilang. Wih dapat orang Manado. Saya mau ceweknya gadis sanslik. Rambutnya segini. Wih lurus. Wih keren. Tuhan terima kasih. Saya bikin lemari. Saya bikin tempat tidur. Sudah lah Bapak Ibu Saudara. Tunggu hari tiba-tiba dia pulang ke Manado. 2 minggu setelah dia pulang ke Manado saya dikirimin surat. Waktu itu belum zaman handphone. Masih surat. Dan waktu saya baca suratnya. Oh astaga. Apa yang sedang terjadi? Oh astaga. Di surat itu aku diputusin kok. Dia bilang maaf, kita gak bisa lanjutkan. Aku gak bisa kembali ke Pulau Lombok. Karena aku harus menikah dengan seseorang yang sudah ditentukan oleh orang tuaku. Dan kami akan sama-sama menjadi petani di kota kami. Waduh, gimana lemari ini Tuhan. Saya nangis. Karena saya tipe laki-laki kalau saya sudah cinta, saya kasih seluruh cinta saya. Itu saya. Benar, tanya istri saya. Saya kalau sudah cinta tuh, wah sudah. Hari itu saya nangis. Ya, lagunya Glenn Fredly. Kasihku sampai di sini, kisah kita Tuhan. Nangis. Kebetulan saya diputusinya bulan Januari. Lagunya Glenn Fredly berakhir di Januari. Waduh Tuhan. Pak Roni lihat saya ketawa. Kenapa Thomas? Aku diputusin be. Siapa yang putusin dia? Nggak apa-apa, nanti kamu dapat yang terbaik. Dalam hatiku gondolmu gitu. Kamu bapakku ya bapakku, tapi tetap aja enak aja lu ngomong gitu kan. Ini lemari gimana, tempat tidur gimana. Akhirnya saya suruh teman saya jual. Tapi apa yang saya lakukan? Kalau saya fokus bangun manusia lahiriah saya udah ninggalin pelayanan. Tapi hari itu saya tahu Tuhan sedang mengajar saya untuk bangun manusia roh saya. Saya sedang diajar Tuhan untuk apa? Dewasa. Ketika Pak Roni berkata kamu akan dapat yang lebih baik. Tadinya saya berkata tadi itu gundulmu. Tapi ternyata betul itu yang terjadi. Sekarang saya dapat istri yang jauh lebih baik daripada yang mutusin saya. Dia memang bukan seorang gadis sanslik. Selalu saya katakan istri saya itu bukan wanita yang berbadan besar. Tapi dia wanita yang berbadan seksi buat saya. Tapi saya bersyukur saya ketemu sama dia. Ketika saya ada dipertemukan, saya tahu saya akan menggenapi rencana Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah, kalau kita bangun manusia roh kita akan tahu bahwa di balik masalah ada kemuliaan Tuhan. Saya akan cepat yang kedua. Sampai jam berapa Pak David? Wih bebas ini, luar biasa ini. Yang kedua, paradigma yang sering salah adalah apa? Kalau orang sudah berbuat baik, maka saya boleh kompromi. Kalau ada hal yang keluar dari jalur kebenaran Tuhan, supaya saya tetap menjaga hubungan yang baik sama orang itu. Atau orang dunia berkata balas budi. Balas budi benar nggak? Nggak salah kita balas budi. Tapi kalau orang yang sudah berbuat baik kepada kita, dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita diam tanpa kita mengingatkan orang itu, karena kita takut kalau kita ngomong dia nanti marah, jadinya dia nggak lagi berbuat baik sama kita. Itu yang harus kita bertobat. Karena Alkitab berkata, tolong next, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Apa yang dimasukkan oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara? Saya mau berkata begini loh, kalau ada orang yang sudah berbuat baik sama kita, ya memang dia berbuat baik.
Kalau kita berbuat baik sama seseorang, ya memang kita harus berbuat baik sama seseorang. Tetapi jangan sampai karena kita berbuat baik sama seseorang, kemudian kita berkata, balas budimu mana? Anakmu aku yang sekolahin loh. Anakmu aku yang ini loh, yang kasih ini loh. Ya, beasiswa loh. Tapi itu orang ada dalam dosa. Itu orang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi karena orang itu sudah terlalu baik sama kita, kita katakan, aduh jangan deh, jangan. Nanti kalau ngomong sama dia, aduh, apalagi dia penyandang dana lagi. Ya, pelayanan kita penyandang dananya dia lagi. Ya kalau dia ngatur-ngatur, udah biarin, ngatur-ngatur biarin. Kenapa? Tuh kalau dia nggak ada, aduh, nanti gereja kita nggak ada perpuluhan yang besar lagi nanti. Saya mau katakan kepada setiap kita, kalau kita membalas budi, kita berbuat baik sama seseorang, hanya karena kita mau mendapatkan keuntungan dari orang itu, saya mau berkata, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ini memang diajarkan untuk berbuat baik. Katakan amin. Sebagai orang percaya, kita diajar bahwa berbuat baik itu apa? Keharusan. Karena kita udah banyak menerima kebaikan Tuhan. Yang banyak menerima kebaikan Tuhan, tolong angkat tanganmu. Amin. Ya, jadi kita berbuat baik ini keharusan. Tanpa orang itu berbuat baik sama saya tetap berbuat baik sama dia. Tanpa orang itu memperhatikan saya, tapi saya tahu saya harus berbuat baik sama dia, saya tetap perhatikan dia, saya tetap berbuat baik sama dia. Karena apa? Itu keharusan. Itu identitas kita sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Yang ketiga, kita berbuat baik dengan ketulusan tanpa mau mencari apa? Timbal balik. Jadi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ayo kita harus berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Satu kali full timer saya di Citra Raya berkata seperti ini, Pak, si A dia keluar. Loh kenapa si A keluar? Saya bilang. Diceritain lah masalahnya. Oke. Kemudian diaken saya di gereja lokal, dia ketemu sama saya. Pak Gembala harus datangin dia. Loh kenapa Pak? Jangan sampai dia keluar. Kenapa Pak? Perpuluhannya paling besar loh Pak Gembala. Saya cek, iya betul sih itu perpuluhannya paling besar. Tapi saya bilang gini, saya datang sama dia, minta untuk dia tidak keluar supaya perpuluhannya tetap ke gereja kita. Kok rasanya nggak bener ya? Apalagi saya dapat informasi dari full timer tempat saya penggembalakan, dia ini keluar cuma gara-gara masalahnya sangat sepele. Apa? Yang pertama, dia tersinggung karena dibilang di gereja, jangan sebentar-sebentar cari pendeta minta didoain rumah. Tersinggung dia. Kenapa? Karena waktu itu kita lagi mengajarkan, kita semua orang percaya ini diberi Tuhan kuasa. Kita ini orang percaya diurapi sama Tuhan. Jadi kalau ada setan di rumahmu, jangan buru-buru panggil gembalamu, pendetamu, tengking setan itu di rumahmu. Pergi pasti setan itu dalam nama Yesus. Diajarkan di ibadah. Dia tersinggung karena dia salah satu oknum yang suka panggil pendeta ke rumahnya dia. Sebentar-sebentar ada setan di rumahnya dia. Saya juga heran ini pendetanya yang kurang sakti atau gimana. Tapi sudahlah, saya nggak mau bahas itu. Yang kedua, dia tersinggung lagi gara-gara apa? Waktu datang ibadah, dia datangnya memang sudah terkenal telat. Sini nggak ada di sini. Mau saya naik kanan kiri, nggak ada. Amin. Dia sudah terkenal telat. Satu kali datang ibadah dia telat. Istrinya dapat tempat duduknya di tengah, dia suaminya duduknya di belakang. Marah dia. Apa ini gereja kok kayak gini? Enggak menghormati. Kan suami istri ini. Dia marah, dia keluar. Nah kalau saya disuruh datang ngemis-ngemis, tolong ya jangan keluar ya. Maafkan yang khotbah salah. Cuma gara-gara dia perpuluhannya besar. Oh enggak ada. Saya bilang sama diaken saya datang
sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan kebenaran, untuk mengajarkan, yes, saya akan lakukan. Tapi masalah dia mau balik atau enggak, itu urusannya dia. Sampai hari ini itu orang enggak balik. Dan sampai hari ini 10 tahun sudah pelayanan kami tetap berjalan itu tanpa ada perpuluhan dari dia. Haleluya. Artinya apa? Kebenaran tetap harus kita berani ucapkan. Jangan kompromi. Aduh Pak, nanti gua kalau pulang Pak, gua gak ditebengin lagi. Tenang aja. Kalaupun kau gak dapet tebengan yang baru, engkau pulang harus jalan kaki. Engkau katakan kerja buat Tuhan selalu manise, gitu kan. Haleluya. Nah, paradigma yang salah selalu akan mengajarkan kita kompromi dengan satu dosa. No. Kemudian yang ketiga, paradigma yang sering salah adalah apa? Kekristenan selalu akan mengalami hal baik-baik dan diberkati. Pokoknya kalau jadi orang Kristen, hidupmu baik pasti. Mana ada ayatnya? Ya, ini Pak Gembala kalau nggak salah lagi mengambil doktor ya Pak ya. Bentar lagi doktor. Setahu saya loh ya, di dalam firman Tuhan itu nggak pernah diajarkan kalau menjadi pengikut Kristus hidupmu akan baik-baik saja. Kamu akan dibaringkan di padang yang berumput hijau. Nggak selalu loh. Ada kalanya kita ngalami lembah. Ada kalanya kita digoyang. Tahun 1999. Saya dan istri itu punya kebiasaan setiap kali malam Natal, kami selalu ke Bali sampai tahun baru. Karena Pak Arifin berkata kepada kami, kalian itu Natal tahun baru boleh sama orang tua. Oh ya sudah, maksudnya sama dia gitu ya. Karena istri saya tinggal lama di rumah Pak Arifin dan istri saya itu seperti sudah kayak anaknya Pak Arifin. Jadi saya bilang sama istri saya, ya sudah, setiap kali tanggal 24 kami ada ibadah dulu, tanggal 22, 21 istri saya sama anak udah pergi ke Bali. Sampai tanggal tahun baru dia pelayanan, kita nikmatin sama-sama. Dan Januari kurang lebih di atas tanggal 5 kami pulang ke Tangerang. Singkat cerita apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba istri saya berkata begini, aduh kok sakit ya, maaf sekali lagi ya, payudaraku sakit, dia bilang. Capek kali kamu Inta, saya bilang. Istirahatlah, kamu gak usah masak, udah beli makanan rumah seperti biasa, itu tugas saya. Bersih-bersih rumah itu tugas saya. Udah, dia tidur. Dia bangun, dia masih sakit. Dia goyangkan badannya sakit, dia angkat tangannya sakit sekali. Kemudian dia panggil saya, aku masih sakit. Kenapa sih? Kok ada benjolan ya? Saya pegang, oh iya ada 2 benjolan. Cek ke dokter, 2 dokter berkata itu tumor. Waktu 2 dokter berkata itu tumor, secara apa ya, sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, gembala, suami, saya berkata Tuhan kok gak adil ini Tuhan. Gue udah diundang khotbah di mana-mana, aku sudah berikan hidupku 100% sama Tuhan. Gue hanya melayani Tuhan, gak punya bisnis yang lain. Pokoknya aku doain orang sembuh. Tapi kenapa sekarang istriku harus kena tumor payudara? 2 dokter sudah berkata itu tumor payudara. Dia sakit Bapak Ibu Saudara. Saya gak bisa bayangkan kalau dia harus kemo. Tanpa kemo istri saya itu rambutnya udah rontok. Tanpa kemo. Saya gak bisa bayangkan kalau istri saya harus kemo. Itu betapa rontoknya rambut itu. Saya bawa dia berobat. Kami cuma punya BPJS. Tanpa saya merendahkan BPJS ya. Tapi kami cuma punya itu. Dan kita tahu semua lah bagaimana sulitnya kalau memakai BPJS. Ngantri lama berjam-jam, istri saya harus menahan sakit. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan kok gak adil Tuhan. Oh ini pendeta loh yang ngomong kayak gitu. Saya bilang Tuhan kok gak adil, kenapa istri kau harus seperti ini? Di situ saya, aduh Tuhan. Tapi di situ saya sama istri saya diajar. Satu kali Tuhan bicara sama istri saya. Tidak akan ada kesaksian kalau enggak melewati ujian. Istri saya ngomong sama saya,
aku dapat ini saya di situ saya nangis. Kami berdua nangis. Setiap hari kami cuma nyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Pagi hari kita mesbah, kita doain ini. Istri saya kesakitan. Ku bersyukur. Kami lagi di mobil, kami nyanyi terus, kami nyanyikan pujian ini. Saya tidak sedang berkata nyanyian itu yang sangat powerful, bukan itu maksud saya. Tapi yang saya mau katakan, menjadi anak Tuhan kita ini gak selalu ngalami yang baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan kita ngalamin lembah. Saya bilang sama istri saya, kita gak usah ngomong sama Pak Arifin, kita gak usah ngomong sama Mbak Beron. Kita hadapin sendiri. Karena saya percaya kalau mereka tahu, mereka pasti akan bertindak. Kita hamba Tuhan, kita berseru sama Tuhan aja. Saya segera bertobat, kita berseru sama Tuhan. Setiap kali kami nyanyikan lagu pujian itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, satu hari ketika dia harus periksa ke rumah sakit untuk dicek seberapa ganasnya itu tumor. Ketika dia berangkat dari rumah, dia masih merasakan kesakitan. Ketika tiba di rumah sakit, dia masih merasakan kesakitan. Ketika mau masuk ruangan mamografi itu, dia masih merasakan kesakitan. Tapi ketika alat mamografi itu mau diarahkan ke payudaranya dia, kemudian dokternya berkata, kamu ngapain ke sini? Orang tahu sakit ditanya, kamu ngapain ke sini? Kira-kira kalau laki-laki yang normal, pria yang normal, diapain itu dokter? Ini ruangan untuk ngecek. Ditanya, kamu ngapain ke sini? Tapi dokter itu bilang begini, kamu ngapain ke sini? Orang nggak ada apa-apa sama payudaramu. Ada benjolan dong. Coba kamu raba. Diraba sama istri saya. Nggak ada. Tapi saya angkat tangan sakit, saya goyang badan sakit. Coba kamu angkat tanganmu. Dia angkat tangan, dia goyang, nggak ada. Dan hari itu dokter berkata, udah pulang aja, orang kamu nggak ada apa-apanya. Sampai hari ini itu tumor nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau saya sampaikan? Kekristenan tidak selalu mengalami hal yang baik. Ada saatnya kita digoncang sama Tuhan. Waktu engkau digoncang sama Tuhan, beradikah engkau berkata, God is good and all the time God is good. Ada begitu banyak yang salah dalam pikiran kita. Karena apa? Kita diajar mengikut Yesus, kamu diberkati. Sehingga orang berpikir bahwa kalau namanya berkat itu selalu bicara tentang hepeng, fulus. No, engkau sehat itu berkat. Engkau masih bisa bernafas itu berkat. Kejar Tuhan, bukan kejar berkat. Amin. Cari Tuhan, bukan cari berkat. Miles Monroe berkata, banyak orang Kristen fokus kepada janji Tuhan, dia gak fokus kepada Tuhan yang empunya janji. Banyak orang Kristen hanya mau mendapatkan berkat, tapi dia gak fokus sama Tuhan sang pemberi berkat. Saya mau berkata sebagai orang Kristen, kita gak selalu ngalami yang baik. Ada kalanya kita melewati lembah, tapi dia tetap baik. Berkat bukan cuma bicara bagaimana kita, terima keuangan yang melimpah. Tapi berkat juga waktu rumah tanggamu rukun, waktu rumah tanggamu baik-baik, itu semua berkat Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, merasa datang beribadah saja cukup, padahal di dalam ibadah Tuhan mau kita mengalami perjumpaan dengannya secara intim. 2 Tawarin 5 ayat yang ke-14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Martin Luther, Bapak Gereja, mendefinisikan ibadah sebagai berikut. Saat dimana Allah berbicara kepada jemaat lewat firman-Nya, dan jemaat berbicara kepadanya atau merespon dalam doa dan pujian. Itulah ibadah yang sejati. Jadi banyak orang berkata, datang ibadah aja sudah cukup.
Padahal Tuhan mau waktu kita datang ibadah, kita punya persekutuan kita intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia. Wah, ibadah itu kita ketemu sama Tuhan. Ibadah itu kita bersekutu sama Tuhan. Tapi banyak orang percaya berkata gini, Pak, aku kalau ibadah ke situ kok aku gak ngerasain sesuatu ya. Maksudnya, gua kalau ke gereja sana Pak, aku masuk itu atmosfernya udah langsung berasa Pak. Maksudnya apa? Buluku merinding Pak. Aku masuk ke gereja itu. Oh, jadi ukurannya itu bulu merinding. Pergi ke kuburan, bulumu merinding pasti. Atau kalau enggak datang main ke rumah saya. Datang main ke rumah saya. Dari lantai 2 rumah saya lihat di depan itu adalah rumah masa depan, kuburan. Datang ke rumah saya pasti merinding engkau. Makanya saya ingatkan orang-orang yang mau datang ke rumah saya harus dewasa rohnya. Kalau enggak nanti bisa kena sambet. Saya takutin aja sebetulnya. Ada orang berkata, merinding, baru hadirat Tuhan ada. Saya kalau ke sana Pak, saya getar-getar Pak. Hadirat Tuhan diukur dari getar-getar. Gampang, maju ke depan. Colokin tanganmu di sini. Apakah itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan gak bisa diukur. Waktu 1-2 orang berkumpul dalam nama aku, engkau aku hadir bersama. Amin. Hadirat Tuhan diukur dari apa? Artis. Waduh. No. Hadirat Tuhan diukur dari apa? Pembicara. Kalau pembicaranya dia Pak, saya bisa ngerasain berkatnya luar biasa Pak. Tapi kalau dia sepo Pak. Ditanya kenapa kok dia sepo? Utangnya banyak sama saya Pak. Oh, jadi hadirat Tuhan gak bisa bekerja gara-gara utang. No. Kita datang beribadah itu kita pasti ketemu sama Tuhan. Makanya saya mau berkata unsur yang penting yang harus ada dalam ibadah adalah apa? Pertama, korban. Waktu engkau datang ke gereja itu korban. Hari biasa engkau bangunnya pagi-pagi. Hari Minggu engkau pengen bangunnya telat. Karena hari Minggu. No, hari Minggu engkau bangun pagi. Cari Tuhan. Hari Minggu buka bengkel. Buka toko. Ada jemaat di tempat kami. Setiap kali hari Minggu tuh bengkel terus buka. Didatengin sama staf saya. Dikunjungi. Tetap aja hari Minggu buka. Gembalanya sendiri datang. Kunjungi. Tetap aja buka. Satu kali kena masalah. Jebret. Cari Tuhan hari Minggu tutup bengkel. Tapi saya bilang sama dia, ibadah itu korban Pak. Datang ibadah cuma 1 jam. Habis itu kau mau buka bengkel, buka toko, terserah. Jadi ibadah itu adalah korban kita sama Tuhan. Ibadah juga adalah apa? Waktu dimana kita ngoreksi diri. Waktu kita dengar firman jangan katakan sama suamimu, tuh buat kamu Pak. Kamu kan kemarin masih seperti itu, tuh buat kamu Pak. Tuma, kamu terlalu cerewet kamu mah. Waktu kita dengar firman, kita dikoreksi. Jangan kita berkata, aku sudah dengar firman Tuhan itu. Bukan masalah dengar, engkau sudah hidupi gak itu firman? Haleluya. Waktu kita datang ibadah, kita diperlengkapi diri kita. Itu kan kalau gak salah discipleship, wow keren. Pemuritan. Dan yang berikutnya, fellowship dengan apa? Saudara seiman.
Itu adalah ibadah yang harus terjadi. Dan yang kelima, yang terakhir, anggapan yang sering salah adalah apa? Dosa dilihat dari hasil akhir. Padahal dari awal sudah bisa terlihat apakah itu dosa. Apa maksudnya? Motivasi. Hati-hati dengan motivasi kita. Karena dosa dimulai waktu kita punya motivasi yang salah. Dan motivasi itu ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi dosa bukan cuma dilihat dari hasil akhir, tapi dosa sudah bisa dilihat dari awal. Waktu kita punya motivasi yang salah. Waktu kita mau ambil keuntungan. Waktu kita bangun hubungan cuma sekedar mendapatkan sesuatu. No. Itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kesimpulannya yang mau saya sampaikan adalah apa? Paradigma yang salah harus mau dibenarkan. Bagaimana caranya membenarkan? Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Transformasi akan terjadi waktu pikiran kita terus menerus dipenuhi oleh firman dan kita mau mempraktekkan firman. Bapa, hamba-Mu selesai. Biarkan setiap jemaat-Mu boleh meresponi firman. Mereka tahu paradigma mereka harus diubahkan. Mereka harus memakai pikirannya Kristus. Terima kasih Bapa. Roh-Mu akan terus bekerja, mengingatkan kami, walaupun ketika kami melangkah pulang, kami akan tetap terus diingatkan oleh firman. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini. Biarkan betul-betul boleh menjadi terang bagi Gading Serpong dan sekitarnya ya Tuhan. Boleh menjadi alat untuk memperlengkapi banyak anak-anak Tuhan. Mereka yang terluka, mereka yang terhilang. Itu boleh Tuhan mendapatkan kasih Kristus lebih lagi. Berkati sekali lagi penggembalaan Konatan dan istri tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, waktu Engkau ada di sini bersama dengan kami, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami juga diberi pengharapan-pengharapan yang baru oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami boleh dibukakan paradigma kami. Dan kami boleh kembali diingatkan. Kami boleh kembali dituntun, diarahkan. Untuk kami mengalami transformasi dalam hidup kami. Kami gak mau tinggal dengan yang salah. Tetapi kami mau terus mengejar kebenaran itu. Hidup kami dibenarkan, kami boleh diubahkan, kami boleh kembali bertobat Tuhan. Ada metanoia terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Thomas Riwu, yang sudah Engkau pakai hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati Tuhan, saudara kami, kekasih kami Tuhan. Kau pakai hidupnya lebih dahsyat lagi bersama dengan Ibu Mayang. Kau berkati ketiga anak mereka. Pelayanan mereka, penggembalaan mereka dipakai Tuhan semakin dahsyat lagi. Kami berdoa Engkau yang terus jagai mereka, kekuatan, kesehatan yang prima dari Tuhan. Karena dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mereka boleh semakin optimal melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau juga memberkati Tuhan. Seperti firman-Mu sudah disampaikan, waktu kami hadir di tempat ini, kami sedang mempersembahkan korban buat Tuhan. Waktu kami, kenyamanan kami, bahkan mungkin sebagian dari kesibukan kami sisihkan untuk hadir. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap korban, bahkan persembahan yang kami kumpulkan, persepuluhan yang kami kembalikan, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Amen. Terima kasih Bapa, juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini, Engkau pakai hidup mereka juga semakin dahsyat lagi. Worship leader, singers, pemusik, multimedia, soundman, usher,
koordinator ibadah, pendoa syafaat, bahkan untuk guru-guru sekolah minggu, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali lagi apapun yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Amin. Engkau sendiri akan terus pakai hidup kami. Engkau terus akan membawa kami naik dan tidak turun. Kami akan dibawa oleh Tuhan dari satu puncak kemuliaan kepada puncak kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu lainnya. Tiba kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Besok kembali kami akan melakukan segala kegiatan, kesibukan, aktivitas kami. Yang sekolah diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati Tuhan, yang berusaha diberkati Tuhan, bahkan ibu-ibu rumah tangga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Kau sendiri yang memberkati, dan kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.